Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fact, channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat pagi, siang, dan malam kepada Anda, dimanapun Anda berada. Di konten kali ini, Pasundan Facts akan membahas secara rangkum tentang Kabupaten Subang. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang Subang? Yuk tonton dan simak sampai akhir videonya. Jangan lupa duduk yang rapi dan sambil ngopi, biar gak ngantuk. Subang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi, pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Sebagian besar wilayah pada bagian selatan Kabupaten Subang berupa perkebunan, baik perkebunan negara maupun perkebunan rakyat, hutan dan lokasi pariwisata. Pada bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berkembang perkebunan karet, tebu dan buah-buahan di bidang pertanian dan pabrik-pabrik di bidang industri, selain perumahan dan pusat pemerintahan serta instalasi militer. Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten Subang berupa sawah berpengairan teknis dan tambak serta pantai. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Subang dapat dibagi ke dalam 3 zona, yaitu daerah pegunungan, daerah berbukit dan dataran, daerah dataran rendah. Tingkat kemiringan dan iklim dilihat dari tingkat kemiringan lahan, sekitar 80 wilayah kabupaten memiliki tingkat kemiringan 0 derajat, 17 derajat, 10, 64, dengan tingkat kemiringan 18 derajat, 45 derajat sedangkan sisanya, pukul 8.56, memiliki kemiringan di atas 45 derajat. Secara umum wilayah Kabupaten Subang beriklim tropis. Dalam tahun 2005 curah hujan rata-rata per tahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Dengan iklim yang demikian, serta ditunjang oleh adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai, menjadikan sebagian besar luas tanah Kabupaten Subang digunakan untuk pertanian. Kabupaten Subang terdiri dari 30 kecamatan, 8 kelurahan, dan 245 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 1.595.320 jiwa dengan luas wilayah 1.893,95 km persegi dan sebaran penduduk 820 jiwa km. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk antar sensus, SP 2000, SP 2010, rata-rata per tahun sebesar 0,97%. Dengan luas Kabupaten Subang sebesar 2051,76 km2, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2012 mencapai 732 jiwa km2. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang masih relatif rendah, merupakan indikasi bahwa Kabupaten Subang bukan merupakan daerah tujuan urbanisasi.
Karena sebagian besar penduduknya masih berpenghasilan utama sebagai petani dan buruh perkebunan, maka perekonomian Subang masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Penduduk Subang pada umumnya adalah suku Sunda, yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun di pesisir utara penduduknya menggunakan bahasa Jawa dialek Cirebon atau Dermayon. Berdasarkan pada cerita rakyat yang berkembang di tengah masyarakat, kata Subang berasal dari nama seorang wanita dalam Babad Siliwangi, yakni Subang Larang atau Subang Karancang. Kisah yang terdapat dalam Babad Pajajaran seiring perkembangan zaman dan penemuan baru tentang asal-usul kota Subang. Kawasan Teluk Agung yang terletak di Desa Nanggerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang awalnya sepi mendadak ramai dikunjungi orang-orang dan para pejabat tinggi negara. Ternyata kawasan yang juga dikenal Astana Panjang atau Muara Jati ini merupakan saksi sejarah riwayat perjalanan hidup seorang tokoh legendaris wanita Tatar Pasundan. Kini menjadi Jawa Barat pada sekitar abad 16–17 Masehi yang juga merupakan istri Prabu Siliwangi, yakni Nyi Subang Larang. Uniknya, ternyata istri Prabu Siliwangi ini seorang muslimah dan pendiri pesantren besar di masanya. Berdasarkan data-data sejarah, di kawasan ini pula Nyi Subang Larang diyakini dimakamkan. Bagaimana sesungguhnya sosok Nyi Subang Larang ini? Berdasarkan riwayat sejarah, Nyi Subang Larang merupakan putri Ki Gedaeng Tapa yang merupakan pendiri kerajaan Japura yang pernah mendapat cindera mata berupa mercusuar dari Laksamana Cheng Ho.
Pemimpin pasukan kerajaan dari negeri China, Nyi Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum, ketika beliau berguru kepada seorang tokoh penyebar Islam dari Pulau Bata, Kabupaten Karawang, Syekh Kuro. Namanya kemudian diganti oleh Syekh Kuro menjadi Subang, yang bermakna pahlawan berkuda. Selanjutnya, Nyi Subang Larang menikah dengan Pamanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi dan melahirkan beberapa orang keturunan yang kelak menjadi orang-orang besar. Di antaranya Raden Kian Santang yang bergelar Pangeran Cakrabuana yang merupakan pendiri cikal bakal kerajaan Cirebon. Raden Kian Santang sendiri merupakan seorang muslim sekaligus tokoh penyebar Islam. Demikian halnya Kerajaan Sumedang Larang, Pakuan Pajajaran dan Kerajaan Sunda lainnya tidak mungkin dilepaskan dari perjalanan Nyi Subang Larang. Bahkan ada yang bilang tidak akan ada Cirebon kalau tidak ada Nyi Subang Larang. Sebab sejarah Tatar Sunda tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan hidup seorang Subang Larang. Versi lain dari cerita rakyat mengatakan bahwa kata Subang berasal dari kata suang. Suang merupakan istilah untuk menyebut perhiasan yang dipakai wanita di daun telinganya atau biasa disebut juga dengan kata anting. Sementara itu ada yang berpendapat bahwa kata Subang berasal dari kata kubang. Berdasarkan pada cerita rakyat dikisahkan bahwa di daerah Subang, tepatnya di daerah Rawa Badak, terdapat kubangan atau rawa tempat mandi badak. Kemungkinan adanya hewan badak di daerah Subang secara ilmiah belum ada bukti yang ditemukan. Namun di masa Subang purba hal tersebut mungkin saja terjadi. Kabupaten Subang secara geografis terletak di bagian utara dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang di sebelah timur, dengan Kabupaten Bandung di sebelah selatan, dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di sebelah barat. Sementara itu luas wilayah Kabupaten Subang adalah 1888,79 km persegi. Wilayah Subang 4,64% dari luas Provinsi Jawa Barat, yang bisa dipilah menjadi 3 bagian atau 3 kategori. Daerah pantai di bagian utara meliputi Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Pusaka Nagara, Kecamatan Pusaka Jaya, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Blanakan dan Kecamatan Legong Kulon. Daerah dataran di bagian tengah meliputi wilayah Kecamatan Subang, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Cikaung, Kecamatan Cipendewi, Kecamatan Purwadadi, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Pagaden, Kecamatan Pagaden Barat, Kecamatan Cepunagara, Kecamatan Kompreng, Kecamatan Binong dan Kecamatan Cibogo. Daerah dataran tinggi atau pegunungan di bagian selatan meliputi wilayah Kecamatan Cijambe, Kecamatan Jalan Caga, Kecamatan Sagala Herang, Kecamatan Cisalak dan Kecamatan Tanjung Siang. Secara umum daerah Kabupaten Subang memiliki iklim tropis. Iklim seperti ini dengan ditunjang adanya lahan yang subur dan banyaknya aliran sungai, menjadikan sebagian besar daerah Subang bertumpu pada sektor agraris atau pertanian. Bahkan menurut kabar kelompok agribisnis China, Malaysia dan perusahaan pribumi tengah berupaya membangun lahan persawahan dan proyek pengolahan terpadu pada November mendatang di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Subang. Perusahaan China ini berharap bisa memasuki pasar berkembang di tanah air sekaligus memenuhi pasokan beras domestik, tetapi masih pro dan kontra. Kalau kesenian Kabupaten Subang yaitu kesenian Sisingaan adalah jenis kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Subang. Kesenian ini mempunyai ciri khas atau identitas sepasang patung sisingaan atau binatang yang menyerupai singa. Sisingaan Subang mulai muncul pada saat kaum penjajah menguasai Subang.
yakni pada masa pemerintahan Belanda tahun 1812. Subang pada saat itu dikenal dengan Double Bestur dan dijadikan kawasan perkebunan di bawah perusahaan Pedan Telans atau disebut Pamanukan Encias Melanden. Pada saat Subang di bawah kekuasaan Belanda, masyarakat setempat mulai diperkenalkan dengan lambang negara Belanda yakni Kraun atau mahkota kerajaan. Dalam waktu yang bersamaan daerah Subang juga di bawah kekuasaan Inggris yang memperkenalkan lambang negaranya yakni singa, sehingga secara administratif daerah Subang terbagi dalam dua bagian, yakni secara politis dikuasai oleh Belanda dan secara ekonomi dikuasai oleh Inggris. Dan masih ada lagi kesenian masyarakat Subang yaitu Gembyung, Mapak Dewi Sri, Nadran, Ruwatan Bumi, Tolet. Demikian video sejarah singkat asal-usul Subang kami buat, kurang dan lebihnya kreator meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua ahli waris Subang Larang. Dan mohon masukan kepada kami melalui komentar di channel YouTube kami.